D3 dan D4. Nah, ini juga sering terjadi nih tanpa kode error. Itu biasanya AC tidak dingin, AC dripping tadi yang short, dan kebocoran air itu. Dan remote tidak respon, biasanya baterainya atau remote-nya sudah rusak. Penyebab AC grid error bermasalah. Penyebab pertama itu biasanya kesalahan pemasangan di awal. Kesalahannya itu pertama, posisi indoor dan outdoor itu tidak sesuai dengan speknya. Yang kedua, kesalahan dalam perhitungan kapasitas unit. Yang seharusnya di ukuran 4x3 itu dipakai di 34 PK, ini dipasang ke setengah PK. Itu biasa terjadi itu mengikuti konsumen. Yang ketiga, kesalahan dalam pemasangan pipa instalasi. Biasa pipa itu tidak standar dengan ukurannya. Pipa terlalu panjang, pipa tertekuk, dan sambungan itu tidak pas atau kurang kuat itu. Yang berikutnya, instalasi tidak divakum. Tadi udah dijelasin kan, kalau tidak divakum masalahnya jadi ke kompresnya. Yang kelima, ada kesalahan dalam pemasangan kabel power dan kontrol. Itu terjadi kode error 6. Penyebab kerusakan error karena pemakaian unitnya. Itu biasanya itu hasilnya nggak dicuci tuh, udah lama tuh nggak dicuci. Itu biasa itu terjadi tuh ya, karena pengen irit nggak dicuci. Begitu ya. Baru tegangan tidak stabil, itu muncul kode error E5. Terus ada kebocoran proyek pada instalasi evaporator dan kondensor, itu muncul kode error F0. Di unitnya nanti keluar kode error itu. Dan yang keempat itu faktor lingkungan. Nah, di grid ini ada yang sedikit berbeda. Yang pertama tuh di grid itu dia menggunakan kode error, jadi lebih gampang masalahnya itu langsung tahu kita gimana. Kalau di unit yang brand lain itu hanya kedipan, yang perlu kita kasih tahu ke CS-nya, bingung tuh dia berapa kedipannya. Selanjutnya, kerusakan di elektrikal. Nah, ini kerusakan ada kode error F1, itu biasanya temperatur suhu ruangan rusak, short. Itu dicek di termisnya. Baru di F2, itu biasanya sensor evaporator indoor yang rusak. Khusus di F3 dan F4 itu hanya ada di kaset dan di close standing. Nah, itu kerusakan di termistor juga sih. Nah, ini kerusakan yang kode F1 sampai F4 itu biasa di termis. Itu bisa dicek. Cara pengecekannya itu pada suhu ruangan ya. Untuk sensor evaporator itu di suhu di tahanan 20 K. Dan di sensor ruangan itu di 15 K. Ini cara pengecekannya pada suhu ruangan sekitar 20 derajat Celcius ya. Suhu ruangan itu kita cek tuh, contoh tuh di 15,72 K. Nah, itu masih normal, masih bagus. Ada toleransi, dia mengikuti suhu ruangan sih. Next. Muncul kode error M6. Itu masalahnya biasanya di kabel komunikasi antara indoor dan outdoornya. Itu pertama kita cek dulu koneksi kabelnya apa sudah terkoneksi dengan baik. Yang kedua cek terminalnya, itu apa kendor kabelnya. Nah, jika semuanya udah dibenerin tetap masalah, kita ganti mainboardnya. Next. Kalau mainboardnya masih masalah, ganti unitnya. Simpel. Ya? Ini simpel. Iya, simpel. Muncul kode error C5, itu biasanya tidak pemasangan jumper cap. Jumper cap itu biasanya warna biru, tapi tiap unit kadang ada berbeda. Itu biasanya setelah dihidupkan langsung kode C5. Error C5. Solusinya kita cek dulu jumpernya sudah terpasang di jumper belum.
Yang kedua, cek lagi jumper capnya dari pasang itu longgar apa enggak. Dan yang ketiga tuh cek jumpernya yang di dalamnya itu ada sambungannya itu terkoneksi atau tidak gitu. Kalau tidak bermasalah semuanya dan baru juga. Gampang kali ya, ganti baru terus. Tapi bukan ganti teknisinya kan? Kalau teknisinya bermasalah ganti juga. Ganti teknisinya. Lanjut next. Udah bisa Pak? Muncul kode error H6. Ini biasanya terjadi di pen internet. Di pennya tuh tidak ada ngasih sinyal feedback ke mainboardnya. Pertama kita cek dulu motor pennya terhalang nggak dari debu-debu atau dari sampah-sampah yang beratin di pennya. Yang kedua cek soket pen motornya. Ini soketnya. Ini soketnya dicek dulu. Mana tahu dia nggak terpasang atau gigi tikus nih. Yang ketiga tuh ini tadi yang dibilang tikus ya. Yang keempat itu cek motor pennya udah terbakar apa nggak, dicek pakai multitester. Sama yang terakhir ganti yang baru kalau bisa. Ini kerusakan di mekanik. Biasanya tuh muncul kodenya H3. Itu biasanya di kompresor, itu protek kompresor. Itu pertama kita cek dulu apa unitnya kotor, jarang diservis nih ya, unit kotor. Baru yang kedua cek apakah pen berputar secara normal atau tidak. Kalau dia terlalu lambat atau mati, biasa tuh pennya rusak tuh. Yang ketiga ganti mainboardnya lagi. Yang keempat ganti pipa kapiler. Setelah ganti mainboard tetap juga masalah, ganti pipa kapilernya. Tetap masalah juga, ganti kompresornya. Terakhir ganti orang. Ganti AC-nya. Orangnya. Ganti merek enggak? Ini ada muncul kode FO dan E3. Ini kodenya mirip nih masalahnya. Iya. Masalahnya itu kekurangan freon. Kurang freon. Kalau di FO itu di mode cool, kompresor dan pen unitnya tidak bekerja, sementara pendindornya berputar. Pertama kita cek dulu sistem cooling pada tingkat kelembaban di lingkungan yang tinggi, perbedaan temperatur pada pelepasan panas yang terlalu kecil. Ini ada perbedaan suhu. Yang kedua, periksa apakah palap besar dan palap kecil itu terbuka normal, terbuka full. Yang ketiga, apakah sensor temperatur evaporator terlepas, short atau lepas itu sensornya, jadi nggak terbaca deh. Kalau yang di mode heat ini di Indonesia tidak ada. Error E3 tuh biasanya dibarengi kedipan 3 kali. Itu masalahnya di low pressure switch, sensor switchnya rusak. Baru refrigerant di dalam itu berkurang atau bocor ya. Kode error E1 itu proteksi tekanan tinggi. Itu dibarengi kedip 1 kali. Itu perlindungan terhadap tekanan tinggi refrigerant pada sistem. Yang pertama kita cek dulu kondensor terlalu kotor atau jalur udara yang masuk keluar itu terlalu kecil. Sama tadi kotor tuh jarang dibersihin. Yang kedua, ambient temperatur terlalu tinggi, suhu luar itu terlalu panas. Yang ketiga, apakah voltase normal? Tegangan juga dicek ulang lagi, apa tegangan drop atau terlalu high. Untuk mode heat tidak ada ya. Yang ketiga itu kerusakan tanpa kode error. Itu biasanya dimulai dari apa ya? Tidak ada power koneksi. Ini biasa tidak ada tanda-tandanya ya. Biasanya macam antara hidup dan mati ya. Yang kedua, sambungan kabel yang salah pada antara indoor dan outdoor, atau sambungan buruk atau terminal atau enggak. Itu saat solusinya tuh periksa sesuai dengan diagram sirkuit dan sambungkan kabel dengan benar. Pastikan semua terminal kabel terhubung dengan kuat. Yang tadi antara komunikasi D1 dan D2-nya tidak boleh cross. Yang ketiga, kebocoran listrik pada AC.
Nah, itu kejadiannya waktu dinaikin langsung ngetik. Nah, itu biasa ada kabel yang terkelupas, short, atau salah hubungan. Tadi yang dia seharusnya dikoneksi kabel power dimasukin ke kabel kontrol. Nah, jadi short tuh. Banyak tuh salah posisi. Pastikan AC di grounding dengan baik ya, supaya tidak ada induksi. Yang keempat, yang kelima, pemilihan model untuk saklar atau MCB. Tadi kan udah dijelasin di table sebelumnya, MCB itu sesuai dengan ukurannya. Baru kerusakan pada remote. Nah, itu kita ganti dulu di baterainya. Waktu tangan apil, nah, ganti baru. Simpel aja sebenarnya. Bisa sedikit ganti baru ya. Volume air katup tidak maksimal, maksudnya valve-nya nggak dibuka maksimal bukaannya. Itu biasanya jadi tekanan katup lebih rendah minyak. Baru terusnya kerusakan pada swingnya itu tidak mutar atau tidak bergerak. Itu cek ulang lagi pemasangannya benar apa enggak. Nah, kalau tidak benar dibenari tetap nggak jalan, cek di apanya soketnya. Kalau tidak ya ganti baru juga lagi. Kerusakan pada motor kipas hidup itu biasanya kurang kencang skrupnya pemasangan. Setelah servis lupa memasang skrupnya lagi, jadi hanya motornya yang berputar, pengen tidak. Yang berikutnya kerusakan pada motor kipas pedu, sama kejadiannya tuh tidak dikunci di asnya tuh. Berikutnya kerusakan pada kompresor itu tidak bekerja. Nah, berikutnya ini koneksi kabel yang salah atau koneksi yang buruk. Periksa status kabelnya sesuai dengan diagram sirkuit. Soket-soketnya disesuaikan pada posisinya. Terus stepper motornya rusak. Ini yang seperti yang tadi ya, ganti ini juga ujungnya. Dan PCB. Dupen tidak bekerja. Biasanya itu koneksi kabel, baru ke kapasitornya rusak. Itu biasa dicek dulu. Baru tegangan terlalu rendah, itu diprotek dulu langsung. Kompresor tidak bekerja, periksa lagi kabelnya tuh, dicek dulu bener nggak koneksinya antara indoor sama outdoornya, koneksi remote ya dibilangnya, koneksinya ada bener nggak. Baru cek kompresor apa kapasitornya masih bagus nggak untuk kapasitornya. Baru yang berikutnya tegangan terlalu rendah itu diprotek juga. Yang terakhir itu koilnya terbakar, itu akibat salah pemasangan. Itu ujungnya ganti kompresor juga. Ini sering terjadi nih, air bocor nih, banyak kondensasi nih. Biasa pembuangannya tuh tidak elevasinya tidak normal tuh. Baru yang sambungannya tuh nggak rapat, nggak dilem. Ada gap antara pipanya, jadi bisa ada kondensasi. Akhirnya netes. Solusinya itu dikencang ulang si gapnya dan diisolasi dengan baik. Ini masalah mounting, AC bergetar. Masalah sepele tadi ini jarang dipasang di mountingnya. Sepele lagi sering ketinggalan ya. Ujung-ujungnya bising. Nggak jadi Saya Pak, saya dipasang. Oke, kita next. Ini sama nih masalahnya juga. Nanti kita terima kasih. Ganti lagi nggak? Kita bisa langsung selesai aja Iya. masalahnya. Terima kasih.